Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak kami yang berbahagia, dalam menghadapi akhir daripada pembelajaran Ananda di kelas 12 ini, maka ada penilaian yang perlu Ananda tempuh adalah penilaian ujian sekolah. Untuk agribisnis tanaman perkebunan, penilaian ujian sekolahnya itu adalah dengan proyek yang akan Ananda buat. Ananda akan membuat sebuah proyeknya itu bisa membuat apa saja. Nah, sebelum artinya kita masuk apa itu masalah proyek, baik Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang kisi-kisi dalam pembuatan proyek. Kisi-kisi tugas proyek Ananda, kita mengambil dari satu klaster yang pernah Anda ikuti di ujian LSP, yaitu adalah klasternya pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Nah, tujuannya daripada proyek Anda di sini adalah satu, Ananda bisa menyusun rancangan dan jadwal pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Yang kedua, tujuan Anda membuat proyek tersebut adalah Anda bisa mendemonstrasikan pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Yang ketiga, Ananda bisa menyusun laporan pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Kemudian, apa tugas Ananda dalam membuat proyek tersebut? Tugas Ananda adalah sebagai berikut. Pilihlah lokasi untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan di sekitar lingkungan tempat tinggal Ananda. Yang harus Ananda perhatikan adalah yang pertama, jumlah anggota per kelompok di sekitar Ananda itu boleh 3 sampai dengan 5. Jangan lewat dari 5. Kalau lewat dari 5 nanti susah kami menilainya. Yang kedua, kegiatan Ananda tersebut Anda lakukan harus mengikuti petunjuk prosedur yang ada di LKPD. Nanti LKPD akan kami sharekan kepada Ananda. Yang ketiga, Ananda membuat rancangan jadwal bagaimana pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu Anda bikin jadwalnya. Hari pertama apa yang dilakukan, hari kedua apa yang dilakukan, hari ketiga sampai hari kedua minggunya. Yang keempat, nah tanaman apa sajakah yang boleh Anda lakukan pemeliharaan dan pengelolaan tersebut? Adalah tanaman perkebunan. Misalnya Anda di sekitar rumah Anda ada karet, silakan karet. Ada pinang, ya silakan pinang. Ada kopi, ya juga silakan kopi. Kakao, kelapa boleh, kelapa sawit, serai wangi, ataupun nilam. Ini adalah tanaman-tanaman perkebunan kita. Nah, kalau ada tanaman perkebunan yang lainnya lagi, itu silakan Anda lakukan pemeliharaan dan pengelolaannya. Setelah Anda mendapatkan tanaman tersebut, jangan lupa di dalam laporan itu nanti Anda gunakan, biasanya kita menggunakan adalah BC ratio atau benefit cost ratio project. Tetapi ini nggak sampai ke situ, Anda buat sajalah. Kira-kira bahan yang Anda gunakan tersebut di dalam pemeliharaan itu, jika Anda menggunakan pupuknya berapa harganya dan berapa dosisnya Anda buatkan di dalam laporan Anda, dan jumlahnya berapa dan biayanya berapa. Nah, itu adalah untuk nanti penilaian kewirausahaan daripada proyek Ananda. Jadi nilai kewirausahaan bisa diambil dari proyek Anda tersebut. Yang keenam, setelah Anda membuat laporan tersebut, maka Anda akan membuat video. Videonya itu Anda lakukan dari kegiatan awal sampai ke akhir. Kemudian di-upload ke YouTube. Jangan lupa di-upload ke YouTube. Link yang Anda uploadkan ke YouTube tersebut akan dikirimkan ke Google Form yang akan kami berikan nanti dari jurusan ATP. Nah, inilah tugas proyek Ananda. Alurnya bagaimana? Nah, alur yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, alurnya Anda siapkan dulu persiapan. Anda lakukan persiapan lokasinya di mana, alatnya apa, bahannya apa. Alat dan bahannya ini betul-betul Anda hitung, karena nanti akan kami nilai di dalam penilaian untuk proyek Anda. Nah, bisa juga alat yang digunakan itu menggunakan biaya berapa, bahan yang digunakan menggunakan biayanya berapa. Nanti di kewirausahaan langsung artinya dibuat penilaiannya. Nah, alat dan bahan
Setelah lokasi ini, jangan lupa Anda shooting terlebih dahulu. Anda potret, Anda kamerain, sehingga nanti bisa disimpan dalam bentuk video. Masuk yang kedua, Anda lakukan proses kerja, tekniknya. Nah, Anda gunakan teknik dalam pemeliharaan tersebut. Apa yang Anda lakukan, teknik apa? Nah, jangan lupa sistematika. Sistematika ini adalah urutan dari dalam pemeliharaan dan pengelolaan dari tanaman itu bagaimana urutannya. Setelah artinya proses kerjanya ini Anda lakukan, jangan lupa Anda shooting, kemudian Anda kamerakan dan Anda videokan. Langkah ketiga adalah alur yang ketiga, hasil daripada Anda melakukan pemeliharaan tersebut berkualitas enggak? Nah, kualitasnya bagus tidak, atau semrawut saja, tidak ada kualitasnya, tidak sesuai dengan SOP yang ada di LKPD, tidak sesuai dengan kehendak LKPD, maka ini akan mempengaruhi daripada nilai Anda. Tampilannya bagus atau tidak, molek atau tidak, nah ini akan kami nilai juga. Dan kemudian laporan ini jangan lupa anggaran biaya yang Anda gunakan dalam artinya mempersiapkan proyek Anda ini harus Anda hitung dari bahan sampai ke alatnya. Jangan lupa ya, sikap yang keempat, selama Anda melakukan persiapan, proses kerja sampai hasil, sikap Anda harus Anda perhatikan. Perkataan, ucapan dan sebagainya, dan tingkah lakunya. Karena apa? Karena ini di shooting. Nanti katanya Anda videokan. Nah, jangan lupa sikap Anda di dalam mempresentasikan, dalam membicarakan, dalam menjelaskan apa yang Anda kerjakan tersebut. Ingat, harus gunakan bahasa Indonesia yang baik, tutur kata yang bagus, kalau bisa bahasa Inggris bagus sekali, dan itu sangat diinginkan. Kemudian yang kelima, waktu Ananda mengerjakannya ini harus tepat. Kalau diberikan jatah 2 minggu, ya harus 2 minggu, tidak boleh lebih dari 3 minggu. Kenapa? Karena mempengaruhi daripada nilai. Nah, kesemua tahapan yang Anda lakukan, mulai tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tahapan persiapan, proses kerja, hasil, sikap, sampai waktunya, semuanya dikemas dalam satu video, kemudian Anda upload ke YouTube, kemudian dari YouTube kirimkan linknya ke kami akan menilai. Nilai yang kami berikan adalah nilai produktif, yaitu nilai kejuruan dan nilai kewirausahaan. Nah, inilah alur yang harus Anda tempuh. Apa saja yang perlu dinilai? Tentu yang tadi yang kami nilai. Nah, komponen yang kami nilai adalah pertama, persiapan Ananda, pemilihan lokasi Anda. Kalau nilai Anda umpamanya bagus, persiapan lokasinya bagus, nah maka kami akan berikan nilai 4, kasih nilai 4. Nah, ingat, lokasi yang kami berikan kepada Anda itu adalah satu hamparan. Silakan di lingkungan Anda, kalau ada satu hamparan, silakan Anda kerjakan pemeliharaannya dan juga arti katanya pengelolaannya. Nah, kalau seandainya batang pohon misalnya adalah batang pohon sawit, boleh 12 batang. Kurang daripada itu, ya tergantung daripada kondisi yang ada di sekitar lingkungan Anda. Tidak boleh hanya 1 batang, 2 batang, 3 batang, tetapi kalau seandainya lah, jangan sampai kurang dari 12, 10 bolehlah. Nah, kemudian persiapan kami nilai. Kalau persiapan Anda bagus, kami berikan nilai tinggi. Kalau persiapan Anda kurang, ya persiapan alat Anda kurang, maka kami berikan nilai rendah. Kemudian persiapan bahan juga demikian. Nah, ini masalah komponen persiapan. Begitu proses juga. Proses akan kami lihat kinerja Anda mengkreasikan tekniknya dalam pemeliharaan tersebut bagaimana, sesuai nggak dengan SOP, sistematikanya berurut nggak. Nah, kalau berurut berarti nilainya tinggi. Kemudian hasilnya, kualitasnya, penampilannya, pelaporannya itu bagus atau tidak, ini nilainya. Semakin bagus Anda mengerjakannya, semakin tinggi nilai Anda 4 ini poinnya adalah poin yang tertinggi. Begitu sikap, kemudian sampai waktu. Nah, skor maksimum yang Anda peroleh untuk persiapan adalah 12. Skor maksimum yang Anda peroleh untuk proses adalah 8. Skor maksimum yang Anda peroleh untuk hasil adalah 12. Skor yang Anda peroleh untuk sikap adalah 4. Skor yang Anda peroleh untuk waktu adalah 4. Jika dijumlahkan semuanya ini adalah 40. Maka skor yang tertinggi adalah 40. 40 itu kalau nanti umumnya dibobotkan sama dengan 100. Jika Anda memperoleh cuma nilainya, jumlah semuanya ini adalah 20. 20 per 40 dikali 100, hasilnya adalah nilai Anda 50. Itulah 50 adalah nilai dalam kejuruan Anda nantinya. Ini masalah penilaian. Kemudian masuk kita tim. Nah, nanti Ananda silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang ada di daerah Anda sendiri. Bentuklah kelompok. Jumlah kita adalah lebih kurang 102 orang. Dari 102 orang ini yang akan menilai produktif kejuruan Anda ada 6 orang.
Satu adalah Pak Agus kita sendiri, Pak Agus Rasadi, kemudian Bu Memori, Pak Bahar, kemudian Bu Lindra, Bu Debi, dan Bapak sendiri. Nah, Anda 102 ini akan dinilai dengan 6 orang guru. Sehingga nanti satu orang guru akan mengampu 17 siswa. Ingat, satu orang guru akan mengampu lebih kurang adalah sekitar 17 orang siswa. Silakan Ananda nantinya bentuk kelompok 3 sampai dengan 5 sehingga dapat kelompok. Dari kelompok tersebut nanti akan kami arahkan Ananda kepada pembimbing masing-masing. Nah, jika dalam satu daerah itu ada 15 orang, bentuklah lebih kurang 5 kelompok. Bentuklah lebih 5 kelompok boleh atau 3 kelompok juga boleh. Karena 15 dibagi 3 sama dengan 5 orang. 5 orang satu kelompok, jadi akhirnya 3 kelompok. Boleh 5 kelompok, boleh 3 kelompok. Nah, tugas Anda adalah melakukan persiapan sampai hasil. Kami akan menilai persiapan Anda sampai hasilnya. Sementara Ananda juga nanti akan dinilai oleh 3 orang guru kewirausahaan, yaitu Bu Hartiningsi, Bu Pebi, dan Pak Lutfi. Nanti ada dari 102 juga akan kami bagi lagi. Dari kelompok-kelompok yang Anda kirim tadi, kami akan membagikan Anda sehingga ada nanti satu orang guru mendapat lebih kurang adalah 8 kelompok. Kalau di atas tadi satu orang guru dapat 4 kelompok, kalau ini adalah 8 kelompok. Nah, bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita ini akan menilai nanti adalah tentang pembiayaan yang Anda lakukan, Anda gunakan di dalam membuat proyek tersebut. Baik, berikut ini akan kami sampaikan juga kepada Ananda contoh daripada tugas proyek yang bisa Anda lakukan. Misalnya adalah sebagai berikut. Ini adalah pemasangan daripada pipa-pipa yang menggunakan sprinkler untuk mengalirkan air, namanya irigasi. Jika di daerah Anda ada satu hamparan sawit, maka untuk menjaga agar sawit ini tidak layu setiap harinya, maka Anda bisa menggunakan metode seperti ini. Tapi ingat, ini bukan hanya untuk dilakukan 1 hari, tapi dilakukan selama 2 minggu. Mulai dari hari pertama persiapannya, kemudian membuat denah ataupun bentuk daripada rangka instalasi daripada airnya, kemudian sampai memasangnya, dan yang terakhir Anda lakukan penjelasan terhadap apa yang Anda lakukan di daerah tersebut, di tempat tanaman tersebut. Ini contoh proyek yang pertama. Contoh proyek yang kedua, bisa juga Anda lakukan pemeliharaan terhadap hama dan penyakit menggunakan artinya chemistry, artinya kimiawi, dengan penyemprotan terhadap hama-hama yang menyerang daripada tanaman Anda. Caranya adalah yang pertama Anda siapkan peralatannya, kemudian Anda ukur dosisnya. Tapi ingat dulu terlebih dahulu sebelum Anda mengukur dosisnya, Anda lihat tanaman ini diserang oleh bibit oleh hama apa saja. Sudah jelas tahu hamanya, baru Anda lakukan sinkronisasikan antara apa obat yang harus Anda gunakan untuk pembasminya, maka Anda lakukan dosisnya sesuai dengan kalibrasinya, sesuai dengan SOP yang ada di pelajaran kita. Kemudian Anda lakukan artinya penyemprotannya. Jangan hanya 1 kali lagi aja lakukan, tapi lakukan secara berotasi. Apakah 1 kali seminggu atau 3 kali sehari, sehingga tidak ada lagi hama yang menyerang daripada bibit-bibit tanaman ini. Itu contoh proyek juga. Kemudian ada lagi contoh proyek pemeliharaan dan pengelolaan tanaman. Ini adalah kakao. Kita melakukan pemangkasan daripada dahan-dahan atau pokok-pokok daripada tunas-tunas yang tidak diinginkan sehingga bisa arti katanya tanamannya bagus. Pemeliharanya ini bisa, pemangkasan ini bisa dilakukan pemangkasan bentuk. Untuk yang pertamanya bisa, kemudian laku lagi pemangkasan pemeliharaan, kemudian juga pemangkasan produksi. Tergantung pada Anda. Lihat kondisi tanamannya, tanaman kakaonya bagaimana. Kalau tanaman kakaonya besar, nggak mungkin Anda lakukan pemangkasan bentuk. Tentu pemangkasan pemeliharaan atau produksi. Nah, jangan lupa setelah arti katanya lakukan pemangkasan, ingat Anda harus menutup daripada tempat pemotongan dahan tersebut dengan apa? Ini ada yang Anda gunakan zatnya. Zat tersebut harus dihitung dosisnya, harganya, sehingga terlihatlah Anda betul-betul artinya profesional dalam menangani pemangkasan tersebut. Jangan lupa di sekitar daripada setelah artinya Anda bersihkan lahannya, sekitar kakao, kemudian Anda pupuk. Itu juga termasuk pemeliharaan. Kemudian ini juga ada tanaman bibit. Tanaman bibit yang tadi ada pengairan, ada
basmi hama dan penyakit, kemudian lanjut kepada adanya pemupukan. Dilakukan pemupukan, kemudian juga pembuangan tunas-tunas yang sudah mati. Ini juga termasuk pemeliharaan, kemudian pencabutan gulma-gulma yang ada di sekitar daripada tanaman tersebut. Nah, lakukan selama 2 minggu sehingga tanaman Anda itu arti katanya menjadi bagus, dari yang tidak bagus menjadi bagus, sehingga bibitnya tumbuh subur. Ini adalah contoh dari proyek yang bisa Anda lakukan. Sebenarnya banyak lagi proyek yang bisa Anda lakukan lagi. Silakan bentuk kelompok dan selamat mengerjakan sehingga Anda mendapat nilai hasil maksimum dan yang bagus. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.